Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tafsir Al-Imran 45 sampai 51 bagian yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Id qalatil malaikah. Ingatlah ketika para malaikat berkata. Jadi al-malaikatu itu adalah jamak daripada al-malaku. Al-malaku satu, al-malaikatu jamak. Sehingga di sini disebut qolat. Nah, qolat di sini bukan karena al-malaikatu perempuan, tapi karena al-malaikatu adalah disebut jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan, ya. Yang dalam hal ini disampaikan atau hukumnya itu adalah muannats. Asalnya jamak taksir yang tidak berakal, tapi di sini Allahu a'lam ya, karena ini disamakan sehingga disebut qolat, bukan karena muannats tapi ini karena jamaknya. Tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Ya Maryam, wahai Maryam, innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala yubashiruki, memberikan berita gembira kepadamu. Ki di sini kepada Maryam, sehingga dikasrohkan bi kalimat minhu, yaitu dengan sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, ismuhul Masih Isa bin Maryam. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan fid dunya, beliau nanti adalah menjadi orang yang terkenal di dunia wal akhirah dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nas, dan beliau ini memiliki kemampuan untuk berbicara kepada manusia fil mahdi, pada saat di buayan, wa kahla, dan ketika sudah dewasa, wa minas solihin, dan termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ini lebih detail nanti dijelaskan di surat Maryam ayat 29 dan 30. Ketika orang-orang Yahudi memojokkan Maryam, kenapa Maryam yang seorang wanita tidak punya suami, tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki, tetapi bisa hamil dan bisa melahirkan seorang anak. Maka dengan izin Allah, Maryam ini memberikan isyarat supaya bertanya kepada bayi ini. Maka orang-orang Yahudi protes, bagaimana kami bisa bicara kepada bayi yang masih di buayan? Maka dengan izin Allah, Nabi Isa menyampaikan, saya adalah hamba Allah dan saya adalah nantinya menjadi seorang Nabiullah. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Isa hanya sedikit saja nanti penjelasan dari Abdullah bin Abbas ya, tentang yang disampaikan Nabi Isa saat itu. Kemudian ayat yang 47, qalat, maka Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar, ya Allah, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Kadzaliki, ya. Jadi ki-nya di sini kembali ke Maryam. Yang demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan ma yasha, apa yang dikehendakinya. Idza qada amran, apabila
dia berkehendak menetapkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah berfirman kepadanya, menyampaikan, berkata kepadanya, kun, jadilah, fayakunu, maka adalah, jadilah dia. Jadi kun fi'il amar, kemudian fayakunu fi'il mudhari'. Wa yu'allimuhul kitab, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, yang dimaksud adalah Injil, wal hikmah, yaitu hikmah, wa Taurat, dan Taurat, wal Injil, dan Injil. Jadi inilah yang diajarkan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa. Kemudian wa rasulah, dan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah sebagai seorang rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Kemudian beliau berkata, Nabi Isa ini kepada Bani Israel, anni qad ji'tukum, bahwa aku telah datang kepada kalian dengan membawa bi ayatin mir rabbikum, tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Apa jenis-jenis mukjizat sebagai bentuk penguatan risalah yang beliau bawa? Anni akhluqu lakum minatin, bahwasanya aku membuat untuk kalian, menjadikan untuk kalian minatin, dari tanah, kahayati thair, seperti bentuk burung, fa anfukhu fi, maka aku meniupnya, fayakunu tayran biidznillah, maka dia yang sebelumnya tanah itu menjadi burung dengan izin Allah, bisa terbang dengan izin Allah. Itu. Kemudian yang berikutnya, wa ubri'ul akmaha, aku bisa menyembuhkan, membebaskan orang yang buta sejak lahir, wal abros, orang yang sakit kusta, sakit kulit, itu bisa sembuh dengan izin Allah. Berikutnya, wa uhyil mauta, aku bisa menghidupkan orang-orang mati, bukan al-mayyit saja, tapi al-mauta jamak daripada mayyit, orang-orang yang mati bisa dihidupkan biidznillah, dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku beritakan kepada kalian, bima ta'kulun wa ma tatakhiruna fi buyutikum, dengan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu adalah la ayatal lakum, sebagai tanda kebenaran kerasulan Isa ini, in kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Ayat 50, wa musaddiqa, dan diutusnya Nabi Isa itu sebagai pembenar, lima baina yadayya, terhadap apa yang datang sebelumku, minat Taurati, wal, daripada kitab Taurat, yaitu diberikan kepada Nabi Musa, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan supaya aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, wajitukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepada Nabi Isa ini. Kemudian ayat 51, innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, Tuhanku, Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah dia. Ini kata-kata yang penting dalam konteks ini. Jadi tidak ada perintah sama sekali dari Nabi Isa untuk menyembah dirinya, tetapi penyembahan hanya untuk Allah Ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai Rabb manusia. Hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Nah, jemaah sekalian, jadi disebutkan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi beberapa tentang mukjizat, hal luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi maupun Rasul dalam rangka untuk menguatkan, membuktikan kebenaran risalah mereka. Yang pertama, bahwasanya beliau memiliki kemampuan membentuk dari tanah liat sesuatu yang mirip dengan bentuk seekor burung, lalu ia meniupnya, lalu atas izin dan kuasa Allah, tidak atas perintah dan kuasa Nabi Isa sendiri. Karena Nabi Isa juga seorang manusia biasa, makhluk yang tidak mungkin memiliki kemampuan tersebut,
bentuk tersebut menjadi seekor burung sungguhan ya. Jadi anni akhluqu lakum minat-tihni kahayati thairi fa anfukhu fi fayakunu thayran bi idznillah. Jadi itu adalah berdasarkan izin dari Allah, bukan biizni, bukan izin dari Nabi Isa, tapi semata-mata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan atau menurut pendapat daripada para ulama bahwasanya menurut riwayat kaumnya Nabi Isa ini meminta dirinya untuk membuat seekor kelelawar. Lalu Nabi Isa mengambil segenggam tanah liat dan membentuknya menjadi seperti kelelawar. Lalu ia meniupnya dan tiba-tiba kelelawar yang dibuat dari tanah liat tersebut berubah menjadi seekor kelelawar sungguhan dan bisa terbang, disaksikan oleh mereka. Kemudian ketika kelelawar tersebut telah terbang jauh hingga tidak tampak oleh pandangan mereka, maka kelelawar tersebut tiba-tiba jatuh ke tanah dan mati. Artinya ini menunjukkan sebuah fakta, bukan murni ya. Itu adalah seperti burung-burung lainnya, tetapi ini menunjukkan kuasa Allah Ta'ala yang dititipkan, diizinkan kepada Nabi Isa untuk meniupkan tanah sehingga menjadi seperti burung sungguhan, tapi ada saatnya di mana tiba-tiba jatuh ke tanah dan mati ketika tidak mampu dilihat ya oleh orang lain. Maksudnya sudah di luar pandangan manusia, maka ditakdirkan Allah untuk jatuh. Kemudian mukjizat kedua, beliau bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang menderita penyakit kusta, serta menghidupkan kembali orang yang telah mati atas izin dan kehendak Allah Ta'ala. Kemampuan menyembuhkan kebutaan sejak lahir dan penyakit kusta disebutkan secara khusus di dalam kisah ini. Dikarenakan para dokter pada masa itu tidak mampu untuk menyembuhkan kedua bentuk penyakit tersebut. Padahal ilmu kedokteran pada masa Nabi Isa alaihissalam dikenal sangat maju. Oleh karena itu Allah menampakkan kepada mereka mukjizat Nabi Isa yang berkaitan dengan bidang kedokteran. Kebanyakan para ulama berkata Allah Ta'ala mengutus setiap Nabi disesuaikan dengan kondisi umat pada masanya. Pada masa Nabi Musa, sesuatu yang marak di Mesir adalah tentang dunia sihir. Sehingga para penyihir di kala itu memiliki kedudukan khusus di mata mereka. Fir'aun punya tim andalan ya, para tukang sihir. Jadi banyak sekali tukang sihir yang berprofesi pada saat itu di zamannya Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Musa dan diperkuat dengan bentuk mukjizat yang membuat setiap mata yang memandang terbelalak kagum dan membuat setiap penyihir merasa heran dan seolah tidak percaya. Kemudian ketika mereka sadar bahwa mukjizat Nabi Musa alaihissalam tersebut memang berasal dari Allah Ta'ala, maka mereka pun beriman dan berubah menjadi para hamba Allah yang soleh. Ini para tukang sihirnya Fir'aun. Mereka pada siang hari masih kafir, kemudian pada sore hari mereka beriman kepada Nabi Musa, dan akhirnya mereka dihukum, dibunuh oleh Fir'aun, dan mereka setelah maghrib masuk surga. Itulah dengan izin Allah Ta'ala. Hati manusia berbolak-balik dengan izin Allah Ta'ala. Pada saat sesuatu mereka sudah lama kafir, kemudian mendapatkan hidayah keimanan, mendapatkan basirah dari Allah Ta'ala, mendapatkan hidayah sehingga menerima kebenaran mukjizat yang disampaikan Nabi Musa, mengembalikan pada kuasa Allah, dan akhirnya mereka disuruh murtad oleh Fir'aun, tidak mau, dan dibunuh dengan cukup kejam ya. Caranya digergaji dari atas sampai ke bawah orang-orang tukang sihirnya Fir'aun ini sehingga mati semua, dan mereka pada malam harinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh pengorbanan yang luar biasa dari para tukang sihirnya Fir'aun. Sedangkan pada masa Nabi Isa, sesuatu yang berkembang kala itu adalah dunia kedokteran dan ilmu alam.
Oleh karena Nabi Isa hidup di zamannya para dokter dan para pakar ilmu alam, maka Allah mengutusnya dengan dibekali mukjizat yang tidak ada seorang pun bisa memiliki dan melakukannya kecuali orang yang dikuatkan dengan mukjizat dari sisi zat yang menurunkan syariat, itu dari Allah Ta'ala. Dari mana ada seorang dokter mampu menghidupkan benda mati atau mampu mengobati kebutaan sejak lahir dan penyakit kusta, atau mampu membangkitkan orang yang telah mati dari kuburnya? Nabi Isa ini mampu menghidupkan kembali sahabatnya yang bernama Azar, mampu menghidupkan kembali putra seorang laki-laki tua dan putra Al-Ashir. Mereka semua bisa hidup kembali dan memiliki keturunan. Nabi Isa juga mampu menghidupkan Sam bin Nuh, tetapi tidak lama sesaat setelah hidup ia kembali mati. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan riwayat dari Abdullah bin Abbas ya. Mirip seperti kisah ini, tetapi bukan Sam tapi Ham. Jadi satu saat para kaum Hawariyin, para pendukungnya Nabi Isa itu ingin tahu bagaimana cerita banjir yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Maka Nabi Isa mengajak para Hawariyin untuk berjalan kaki cukup jauh. Ketika sudah sampai di sebuah tempat, di depannya ada gundukan tanah. Kemudian Nabi Isa mengambil segenggam tanah dan mengatakan kepada para Hawariyin, tahukah kalian apa segenggam tanah ini? Mereka menjawab, Allahu wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi Isa membuang kembali genggaman tanah tersebut dan mencocok-cocokkan tongkatnya di atas gundukan tanah itu dan mengatakan, dengan izin Allah bangunlah wahai Ham bin Nuh. Maka beberapa saat berikutnya tiba-tiba muncul dari dalam tanah sosok yang saat itu adalah manusia bernama Ham bin Nuh. Dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, ada tanah di atas kepalanya, dan saat itu kepalanya sudah beruban. Ditanya, betul ya dia adalah Ham bin Nuh. Ketika ditanya oleh Nabi Isa, apakah kamu pada saat dulu meninggal seperti ini kondisinya, maksudnya sudah tua? Kata dia, tidak ya, saya menyangka ini sudah hari kiamat ya, jadi saya merasa dibangkitkan. Saya dulu masih muda meninggalnya, tapi sekarang sudah tua, sudah beruban. Kemudian disuruh untuk menceritakan bagaimana performa kapalnya Nabi Nuh itu seperti apa. Maka diceritakan oleh Ham bin Nuh ini bahwa kapalnya Nabi Nuh ini panjangnya 1200 hasta, lebarnya 600 hasta. Hasta ini satu gini ya, satu siku ini. Kemudian 3 tingkat. Tingkat yang paling bawah itu binatang air dan binatang-binatang peliharaan. Kemudian tingkat yang kedua adalah manusia, para penumpang. Dan tingkat yang ketiga itu adalah burung-burung, jenis-jenis angsa dan lain-lain seperti itu. Cukup panjang kisahnya. Ini menunjukkan bahwasanya saat itu betul-betul ya terjadi, bisa menghidupkan orang yang mati. Orang Hawariyin ini masih belum puas, izinkan Ham bin Nuh ini berjalan mengunjungi rumah-rumah kami, duduk-duduk bersama kami, sehingga cerita kepada keluarga kami dan bisa kita percaya ya. Maksudnya disuruh untuk testimoni seperti ini ya. Kata Nabi Isa, tidak bisa ya. Beliau masanya sudah lewat dan ya dengan izin Allah akhirnya permintaan itu tidak dikabulkan. Kemudian Nabi Isa menyerahkan urusannya pada Allah dan Allah akhirnya mematikan kembali ya, Ham bin Nuh ini, dan ya sudah tidak bisa hidup kembali ya. Nah, jadi seperti itulah kisah kurang lebihnya ya tentang menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nanti ada riwayat-riwayat lain yang di tafsir At-Tabari itu ya. Kemudian kalau zamannya Nabi Muhammad diutus ya, ini banyak sekali sastrawan, para ahli syair yang terkemuka. Mereka punya keahlian dalam bidang sastra. Maka diturunkanlah kitab suci Al-Quran dalam rangka untuk menjadi mukjizat. Mukjizat ini kan al-mu'jiz, yang melemahkan kemampuan orang-orang saat itu
dan punya maksud untuk memberikan tantangan. Ditantang siapapun di antara kalian dari golongan manusia, bahkan berserikat dengan jin pun, membuat semisal dengan kitab Al-Quran, bahkan 10 ayat, bahkan 1 surat pun tidak ada yang mampu ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. 1 surat saja, kalau kalian ragu dengan Al-Quran, datangkan seperti Al-Quran 1 surat saja, maka mereka tidak mampu untuk melakukannya. Tidak akan pernah mampu melakukannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bekerja sama dengan yang lainnya. Karena perkataan Allah Ta'ala, Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah, tidak bisa disamai dengan kalam makhluknya. Yang ketiga, mukjizat Nabi Isa adalah memiliki kemampuan mengetahui apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka untuk persediaan masa yang akan datang. Perbedaan penyampaian berita-berita gaib antara seorang nabi dan para peramal adalah bahwa berita-berita gaib yang disampaikan oleh seorang nabi adalah berasal dari Allah, tanpa mengandalkan sesuatu yang lain. Sedangkan para peramal mendapatkan berita-berita gaib yang mereka sampaikan melalui berbagai cara tipu muslihat, serta dengan cara menggunakan berbagai bentuk medium atau media yang bisa membawa mereka mengetahuinya, seperti bintang-bintang. Jadi ada ilmu perbintangan. Kalau bintang-bintang dalam rangka untuk mengetahui oh ini musim apa, musim hujan atau musim kemarau dan sebagainya, ya monggo. Tapi kalau sudah dalam bentuk bintang-bintang yang itu menjadi zodiak ya, ataupun kelahiran ini bintangnya ini, kelahiran bintangnya, nah ini sudah mengarah kepada unsur tatayur dan ada unsur kesyirikannya, maka harus diwaspadai ya. Kemudian juga mendapat berita dari jin. Di surat Al-Mulk, di antara fungsi bintang adalah rujuman lisyayatin, sebagai bentuk untuk melempar para setan-setan yang mencuri berita dari langit, yang mereka berserikat bekerja sama dengan para dukun atau tukang ramal itu. Sesungguhnya semua mukjizat yang beliau miliki menjadi bukti pasti akan kebenaran kerasulannya. Jika memang kalian adalah orang-orang yang membenarkan ayat Allah yang begitu mengagumkan, dan jika kalian memang mengakui akan keesaannya dan kuasa Allah sempurna dan mutlak atas segala sesuatunya. Yang kelima, Nabi Isa ini mampu ya, didatangkan Allah Ta'ala, diutus untuk membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Tidak untuk menghapusnya dan tidak pula untuk menentang dan menyalahi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, kecuali di dalam beberapa hal yang sebelumnya dilarang bagi mereka di dalam kitab Taurat. Tetapi di dalam kitab Injil oleh Allah Ta'ala beberapa hal tersebut diringankan, seperti firman-Nya di surat Al-Imran ayat 50 tadi, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Maksudnya sebagian jenis makanan yang baik dan enak yang sebelumnya diharamkan bagi kaum Bani Israel akibat sikap zalim mereka, seperti yang difirmankan olehnya dalam sebuah ayat di surat An-Nisa 160 yang artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia di jalan Allah Ta'ala. Disebutkan bahwa di antara hal-hal yang diharamkan bagi mereka adalah ikan, daging unta, lemak, dan bekerja pada hari Sabtu, karena hari Sabtu ini merupakan Id, hari Idnya orang-orang Yahudi itu, maka tidak boleh beraktivitas. Adapun selain hal tersebut, maka Nabi Isa datang dengan membawa risalah yang sama dengan Taurat di dalam pokok-pokok agama seperti tauhid, hari kebangkitan, tentang akhlak atau moral, etika, dan akhlak yang luhur. Di dalam Injil disebutkan bahwa Nabi Isa berkata, saya datang tidak untuk mengurangi an-namus atau syariat Taurat,
akan tetapi saya datang untuk menyempurnakannya. Jadi kalau ada istilah perjanjian lama itu adalah Taurat, perjanjian baru itu adalah Injil. Yang mana ya masing-masing kalau murni sesuai dengan yang diturunkan pada saat dulu ya tidak ada perbedaan dengan Al-Quran. Maksud dari sisi substansinya ya, dari sisi masalah ketauhidan, masalah akhlak, tetapi karena mereka melakukan banyak sekali penyimpangan ya, sehingga menjadi berbeda yang sekarang ini maksudnya. Yang keenam, Nabi Isa datang kepada Bani Israel dengan membawa ayat setelah ayat dari Tuhan yang menjadi saksi dan bukti akan kebenaran beliau dan kebenaran risalahnya. Hal ini disebutkan lebih dari satu dengan tujuan untuk menguatkan dan untuk dijadikan landasan perintah untuk bertakwa. Di dalam ayat ini kata al-ayah satu ya, ayat tanda atau bukti disebutkan dalam bentuk kata mufrad, kata tunggal. Coba kita lihat jadi wajitukum bi ayatin mir rabbikum. Bi ayatin ini kan mufrad, dan aku datang kepada kalian dengan membawa satu tanda. Nah, itu maksudnya adalah tanda yang memang bukan semata-mata ya, maksudnya di sini bentuk tunggal ya, bentuk mufrad. Ya. Tetapi yang dimaksud adalah jamak, walaupun satu tetapi maksudnya adalah plural. Karena ayat-ayat tersebut adalah merupakan sebuah satu kesatuan di dalam menguatkan dan membuktikan kebenaran risalahnya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, patuhlah kepada Allah di dalam apa yang saya dakwahkan kepada kalian, yaitu tauhid. Jadi yang disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya adalah tauhidullah. Oleh karena itu, sembahlah Allah. Inilah jalan yang benar dan lurus yang didakwahkan oleh semua rasul. Ini adalah jalan yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang melanggarnya, maka berarti ia berada di dalam kesesatan. Dalam hal ini terdapat inti dari tugas kerasulan, yaitu perintah untuk bertakwa dan taat kepada Allah, penegasan akan keesaan Allah, serta pengakuan akan penghambaan dan ketundukan kepada Allah. Dan ini adalah manhaj atau jalan yang benar dan jelas dalam permasalahan seputar Bunda Maryam dan putranya, yaitu Nabi Isa. Hal ini sebenarnya juga ditemukan dalam kitab Injil yang ada sekarang, karena dalamnya terdapat perkataan Nabi Isa yang artinya ini, sesungguhnya saya pergi menghadap Bapa saya dan Bapa kalian, Tuhan saya dan Tuhan kalian. Kata Al-Ab itu bahasa Arab ya, yang artinya Bapa. Menurut bahasa kitab Injil berarti As-Sayyid atau penguasa atau tuan, berdasarkan petunjuk ucapannya. Bapa saya dan Bapa kalian. Ucapan ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan bukanlah bapak yang berarti orang tua dari seorang anak. Ini perbedaan persepsi antara kita kaum muslimin yang memaknai atau yang memahami konteks kalimat seperti ini dengan yang dipahami oleh saudara-saudara kita dari orang-orang Nasrani ya. Jadi kalau di sini al-ab adalah bermakna as-sayyid atau ar-rabbu ya, sedangkan mereka memahaminya adalah sebagai orang tua. Allah a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita bahas sebagai kelanjutan tafsir Ali Imran 45-51 insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan pekan depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.